A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan hadis-hadis pada bab yakin dan tawakal. Pada malam hari ini insyaallah kita akan memulai dari hadis yang ke-81, Al-Hadithul Wahidu was-Samanun, atau hadis yang ke-8 pada bab yakin dan tawakal. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Ats-tsaminu, hadis yang ke-8, an Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu, Abdullah bin Utsman ibn Amir ibn Umar ibn Ka'ab ibn Sa'd ibn Taim ibn Murrah ibn Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib al-Qurashi at-Taimi radhiyallahu anhu, wa huwa wa abuhu wa ummuhu sahabatun radhiyallahu anhum. Dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau namanya adalah Abdullah. Jadi Abu Bakar ini kunyahnya, As-Siddiq adalah julukannya atau laqab. Di dalam bahasa Arab disebut laqab. Nama beliau adalah Abdullah. Namun jarang sekali kita menyebutnya Abdullah bin Utsman. Bahkan mungkin sebagian di antara kaum muslimin tidak mengetahui nama aslinya, karena saking terkenalnya kunyah beliau yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Jadi nama beliau Abdullah bin Utsman. Nama ayahnya adalah Utsman. Nah, Utsman ini sendiri juga punya kunyah yang cukup terkenal, yaitu Abu Quhafah. Sehingga seringkali kita mendengar atau membaca misalnya Abu Bakar bin Abi Quhafah. Jadi Abu Quhafah ini kunyah dari ayah Abu Bakar, yaitu Utsman namanya. Bin Amir bin Umar bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib al-Qurashi at-Taimi. Nasabnya bertemu dengan nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada nenek moyang mereka berdua, yaitu Murrah. Nah, beliau ini salah satu tokoh Quraisy, tapi dari Bani Taim atau At-Taimi. Semoga Allah meridhai beliau. Lalu kata Imam An-Nawawi, wa huwa wa abuhu wa ummuhu sahabah. Beliau Abu Bakar As-Siddiq, juga ayahnya yaitu Utsman bin Amir atau Abu Quhafah, dan juga ibunda beliau adalah ketiga-tiganya adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum. Semoga Allah meridhai mereka semua. Qala, Abu Bakar berkata, nazartu ila aqdamil musyrikin wa nahnu fil ghar wa hum ala ru'usina. Aku memandang ke arah kaki-kaki orang-orang musyrik pada saat kami, yaitu beliau dan Rasulullah SAW, sedang berada di gua, yaitu gua Tsaur. Wahum ala ru'usina, dan mereka berada di atas kepala kami, karena mulut gua itu ada di bawah. Jadi mereka yang masih di luar gua itu posisinya berada di atas kepala orang yang sudah masuk dalam gua. Nah, Rasulullah SAW dan Abu Bakar sudah masuk dalam gua, dikejar oleh orang-orang Quraisy atau para pencari jejak
Quraisy yang ditugaskan untuk mencari Rasulullah SAW yang akan hijrah ke Madinah. Faqultu, maka aku berkata, kata Abu Bakar, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lau anna ahadahum nazara tahta qadamaihi la absarana. Ya Rasulullah, seandainya salah seorang di antara mereka melihat ke bawah kakinya dengan seksama, la absarana, pasti mereka atau pasti dia akan melihat kita. Nah, ini Abu Bakar khawatir, tetapi kekhawatiran beliau adalah kepada keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sendiri, kalau kita lihat di dalam perjalanan hijrah atau sepanjang perjalanan hijrah, termasuk di Gua Thaur ini, seperti tidak mempedulikan keselamatannya sendiri, tapi beliau amat sangat khawatir dengan keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka Rasulullah SAW bersabda, ma dhannuka ya Aba Bakrin bisnaini Allahu thalithuhuma. Apakah prasangkamu wahai Abu Bakar, apakah dugaanmu wahai Abu Bakar terhadap dua orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi pihak yang ketiga yang melindungi mereka berdua? Tentunya tidak perlu khawatir. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Jamaah sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melihat penjelasan hadis ini, kita lihat sejenak profil singkat dari perawi hadis ini, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tarjamatus sahabiyyi rawil hadis. Profil singkat sahabat yang meriwayatkan hadis ini, beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi kunyahnya adalah Abu Bakar, julukannya adalah As-Siddiq, nama beliau adalah Abdullah. Ayahnya adalah Utsman yang memiliki kunyah Abu Quhafah Al-Qurashi At-Taimi. Ijtama'a nasabuhu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Murrah. Nasab beliau bertemu dengan nasab Rasulullah SAW pada Murrah. Luqiba bis-Siddiq, beliau diberi gelar As-Siddiq, artinya orang yang selalu membenarkan. Mengapa? Limubadaratihi litasdiqin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah orang yang segera, tidak pernah menunda-nunda membenarkan segala ucapan dan segala yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau selalu melakukan tasdiq, tidak pernah sedikit pun meragukan, apalagi mendustakan. Beliau selalu membenarkan. Waqila, juga disebutkan, mengapa disebut As-Siddiq? Luqiba bihi sabihatal Isra'i limubadaratihi litasdiqin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fihi. Momen yang menjadi gelar Siddiq, melekat pada Abu Bakar itu, momennya adalah saat di pagi hari setelah Rasulullah SAW di malamnya di Isra Mi'rajkan. Di pagi hari ketika Abu Bakar mendengar berita Isra dan Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan oleh orang-orang Quraisy untuk memurtadkan Abu Bakar, karena peristiwa Isra dan Mi'raj itu menurut orang-orang Quraisy adalah momen yang tepat untuk memurtadkan para sahabat Rasul, dan yang paling mereka jadikan target agar murtad adalah Abu Bakar. Tetapi justru sebaliknya, ketika Abu Bakar mendengar informasi itu, beliau
segera membenarkan ya, apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luqiba bihi sabihatal Isra ya. Beliau lebih dikenal dengan As-Siddiq ya, setelah di pagi hari membenarkan informasi tentang Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yulaqabu bi'atiqin aidan ya, beliau juga punya julukan lain yaitu Atiq. Abu Bakar memiliki julukan Atiq dari kata al-itaqah wa hiya al-husnu. Al-itaqah ini artinya adalah baik, bagus atau indah ya. Mengapa Abu Bakar Siddiq dinamakan atau dijuluki Atiq? Li'itaqati wajhihi, karena memang wajahnya ganteng ya. Abu Bakar ini berwajah tampan. Au li'itaqati nasabihi, atau juga karena nasabnya, keturunannya, nenek moyang ini adalah orang-orang yang mulia, yang sangat disegani di kalangan bangsa Quraisy. Juga disebut Atiq wa qila minal iqi lianna ummahu kana la ya'ishu laha waladun ya. Disebut Atiq karena orang tuanya, dalam hal ini ibunya, tidak memiliki anak laki-laki kecuali beliau satu-satunya. Falamma waladatuhu, dan disebut Atiq karena saat dilahirkan oleh ibunya, istaqbalat bihil Ka'bah, ibunya membawa bayi Abu Bakar ini ke depan Ka'bah, faqalat, sambil berdoa kepada Allah, Allahumma hadza atiquka, ya Allah, inilah hambamu yang engkau merdekakan ya. Au li anna Allah Ta'ala ataqahu minan nar ya. Atau disebut Atiq karena disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah SAW menyebutkan annallaha ta'ala ataqahu minan nar, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah membebaskan Abu Bakar Siddiq dari api neraka. Kemudian huwa wa abuhu wa ummuhu sahabah. Beliau, ayah beliau yaitu Utsman, dan ibu beliau yaitu Ummul Khair. Ini adalah sahabat Rasulullah SAW. Ibu beliau namanya adalah Salma bintu Sakhr At-Taimiyah, sedangkan kunyahnya adalah Ummul Khair. Walam yattafiq li ahadin minas sahabah mattafaqa lahu min islami abawaihi wa banihi. Tidak ada salah seorang sahabat pun ya, tidak ada seorang sahabat pun di antara sahabat Rasul yang punya keistimewaan seperti Abu Bakar, yaitu kedua orang tuanya Muslim dan juga seluruh putra-putrinya juga Muslim ya. Jadi beliau, kedua orang tuanya dan juga putra-putrinya adalah Muslimun ya. Bahkan beliau dan kedua orang tuanya adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yakfina fi fadlihi, cukuplah bagi kita tentang gambaran tentang keutamaannya, keistimewaan Abu Bakar ini. Qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda dalam hadis Sahihul Bukhari, walau kuntu muttakhidan khalilan ghaira rabbi lattakhadhtu Aba Bakrin khalilan. Seandainya aku diizinkan mengambil kekasih selain Allah Tuhu, pasti aku akan menjadikan atau mengambil Abu Bakar sebagai kekasihku. Akan tetapi Rasulullah SAW adalah Khalilullah, kekasih Allah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu beliau tidak menjadikan Abu Bakar sebagai Khalil. Jadi ini menunjukkan betapa besar cinta Rasulullah SAW kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ruwiya lahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
mi'atu haditsin wasnani wa arba'una hadisan. Tercatat bahwasanya Abu Bakar Siddiq ini meriwayatkan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 142 hadis. 142 hadis. Ittafaqa ala sittati ahadits minha. Dari 142 hadis ini ada 6 hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh mereka berdua. Wanfarada al-Bukhari bi 11. Sedangkan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari saja tanpa Imam Muslim itu ada 11 hadis. Ada 11 hadis. Dan yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa muslimun biwahidin. Ya, hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim tanpa Imam Bukhari itu ada 1 hadis. Wa tuwfiya radhiyallahu anhu bainal maghribi wal isya min lailatis thulatsa'i li 8 baqaina min syahri Jumadal ula sanata 13. Beliau wafat radhiyallahu anhu itu pada malam Selasa, ya, antara waktu maghrib dan isya. Jadi di antara waktu maghrib dan isya pada malam Selasa tanggal 22 Jumadal ula, ya, kurang lebih tanggal 22, yaitu 8 hari tersisa dari bulan Jumadal ula atau Jumadil awal. Kurang lebih tanggal 22 Jumadil awal kalau bulannya ada 30 hari, ya. Yaitu pada tahun 13 Hijriah. Ya, an 63 sana, beliau wafat dalam usia 63 tahun. Sama dengan usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat wafat. Wa humila 'ala as-sariri alladhi kana yanamu alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan jasadnya ditempatkan di tempat tidur yang biasa dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa shalla alaihi Umar ibn al-Khattab tijahal mimbarin nabawi wa kabbara alaihi arba'an. Umar bin Khattab pun menyolatkan beliau, ya, menghadap jasadnya itu diletakkan di arah mimbar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nabawi. Wa dufina bi janibi qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau pun dikuburkan di sisi kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga selanjutnya kita tahu Umar bin Khattab pun dikuburkan di sisi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Oleh karena itu bagi kita yang pergi ke Masjid Nabawi, kita bisa melihat dan memberi salam kepada Rasulullah SAW di kuburnya, dan juga kepada 2 orang sahabatnya yang mulia ini, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Umar Al-Faruq radhiyallahu anhu. Selanjutnya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat beberapa ungkapan yang disebutkan di dalam hadis ini. Aqdamil musyrikin. Kata Abu Bakar, aku melihat ke arah kaki orang-orang musyrik, yaitu alladzina yaqussuna aqdaman nabiy sallallahu alaihi wasallam wa yaltamisunahu lamma hajaru min Makkah ila al-Madinah, yaitu orang-orang musyrik yang ditugaskan oleh pimpinan mereka untuk mengikuti jejak kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menelusuri jejaknya pada saat Rasulullah SAW melakukan perjalanan hijrah dari Makkah ke Madinah. Kita tahu bahwasanya Rasulullah SAW sudah berusaha untuk menghapus jejaknya, ya, menggunakan jasa orang yang mengembalakan kambing untuk menghapus jejak beliau dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang
mampir ke gua Tsaur, ya. Tetapi saking lihainya para pencari jejak dari Quraisy, akhirnya mereka sampai juga ke gua Tsaur. Ya. Nah, di sini Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang sudah berada di dalam gua bersama Rasulullah SAW mengatakan seandainya mereka melihat dengan seksama ke mulut gua, ya, itu mungkin kita akan kelihatan atau pasti kita akan kelihatan, ya. Al-Ghar yang dimaksud dengan Al-Ghar di dalam hadis ini meskipun tidak disebutkan namanya adalah Ghar Tsaur, ya, gua Tsaur. Tahta qadamihi la absarana, ya. Seandainya mereka melihat ke bawah kakinya pasti kita akan kelihatan, ya. Mengapa? Ai min khilali aghsani syajar. Cuma mereka tidak terlalu memperhatikan itu karena di mulut gua yang tidak terlalu besar itu terdapat aghsani syajar, ya, ranting pohon, ya, yang menghalangi wabaitul ankabut, dan bahkan ada juga sarang laba-laba allati kanat ala babil ghar allati dakhala minha al-ghar, ya, yang ada di mulut gua itu, ya, yang sebelumnya dimasuki oleh Rasulullah SAW dan Abu Bakar Siddiq, tapi setelah dilewati, ya, ada sarang laba-laba di situ dan ada ranting-ranting pohon. Nah, ini bagian dari tentara-tentara Allah, pertolongan Allah melalui makhluk-makhluknya. Bahkan diriwayatkan juga ada burung yang bertelur di situ. Sehingga hal ini membuat mereka yang sudah berada di mulut gua tidak memperhatikan, ya, tidak memperhatikan. Allahu salisuhuma, Allah yang ketiga, Allah yang ketiganya yang melindungi mereka berdua, yaitu bin nasri wal ma'unati wal hifzi ayusibuhuma dhaimun, ya. Allah yang memberikan pembelaan, bantuan dan penjagaan. Kalau sudah Allah memberikan itu semua, tidak ada yang bisa membahayakan mereka berdua. Ayusibuhuma dhaimun, ya. Nah, Rasulullah SAW mengatakan, ma zannuka ya Abu Bakrin, bagaimana dugaanmu atau prasangkamu wahai Abu Bakar dengan dua orang yang Allah Subhanahu wa taala menjadi pihak ketiganya yang siap untuk membela, membantu dan menjaga mereka berdua. Nah, ini namanya istifhamun takriri, ya. Pertanyaan yang justru fungsinya menegaskan, ya. Bukan bermaksud bertanya untuk meminta jawaban, ya, tapi untuk menegaskan. Dari hadis ini ada beberapa faidah yang bisa kita ambil. Afadal hadis, yang pertama, wujub ats-thiqati billahi azza wa jalla walitmi'nani ila ri'ayatihi wa inayatihi ba'da badlil juhdi fi akhdhil haytati wal hadar. Bahwa wajib bagi seorang muslim, seorang mukmin, untuk thiqah, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, walitmi'nan ila ri'ayatihi wa inayatihi, dan merasa tentram dengan riayah, ya, dengan penjagaan, wa inayati, dan perhatian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah, ya, menjaga dan mengawal, ya, seorang muslim, seorang hambanya, maka sudah tidak ada lagi alasan untuk tidak tenang, ya, untuk tidak yakin. Tentunya ba'da badlil juhdi, sesudah kita mengerahkan segala daya dan upaya fi akhdhil haytati wal hadar, untuk, ya, tetap waspada dan melakukan usaha semaksimal mungkin untuk menghindari bahaya. Oleh karena itu Rasulullah SAW, meskipun beliau yakin betul bahwa Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya,
tetapi keyakinan itu tidak mengurangi usaha beliau yang maksimal. Oleh karena itu beliau hijrah ya dengan perencanaan yang matang, dengan perencanaan yang sangat baik. Nah, pada saat rencana dan aksi sudah kita lakukan, lalu ada halangan-halangan yang di luar kemampuan kita untuk menghindarinya, disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pertolongannya. Ishfaqu yang kedua, ishfaqu Abi Bakrin radhiyallahu anhu wa mada hubbihi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa khawfihi alaihi minal a'da. Bagaimana di dalam hadis ini menggambarkan kekhawatiran Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan betapa beliau amat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu beliau sangat khawatir ya para musuh-musuh Rasulullah SAW bisa menyusulnya. Oleh karena itu disebutkan bahwasanya dalam perjalanan hijrah itu seringkali Abu Bakar mengambil posisi di depan, kadang-kadang di belakang Rasulullah SAW, ya sesuai dengan prediksi beliau apakah musuh ada di depan atau di belakang. Ya, jadi beliau siap menjadi tameng yang melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, inayatullah ta'ala bi anbiya'ihi wa awliya'ihi. Bagaimana hadis ini menunjukkan penjagaan Allah, perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap para nabi dan para walinya, para rasul dan para wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ri'ayatihi lahum bin nasr, dan juga riayah Allah dengan pertolongannya, dengan kemenangan. Ya. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Ghafir atau surat Mu'min, Al-Mu'min ayat 51. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayati dunya wa yauma yaqumul ashhad. Sesungguhnya kamilah yang pasti akan membela atau menolong Rasul-Rasul kami dan orang-orang yang beriman, baik dalam kehidupan dunia maupun pada hari di mana para saksi berdiri untuk memberikan kesaksiannya, yaitu di hari kiamat nanti. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti menolong dan membela para Rasul dan orang-orang yang beriman. Kemudian yang keempat, syaja'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga hadis ini menunjukkan keberanian Rasulullah SAW wa tatminuhu lil qulubi wan nufus, dan beliau selalu dapat menenteramkan hati orang-orang di sekelilingnya, jiwa orang-orang yang di sekelilingnya. Selanjutnya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masuk ke hadis yang ke-82. Al-haditsu tsani wa tsamanun. At-tasi'u atau hadis ke-9 pada bab yakin dan tawakal. An ummil mu'minina ummi Salamata wasmuha Hindu bintu Abi Umayyah Hudzaifatal Makhzumiyah radhiyallahu anha. Dari Ummul Mukminin, ibunda orang-orang yang beriman, yaitu salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ummi Salamah. Wasmuha, nama beliau adalah Hindu bintu Abi Umayyah. Abu Umayyah sendiri ini juga kunyah, nama beliau adalah Hudzaifah Al-Makhzumiyah, beliau dari Bani Makhzum sehingga disebut Al-Makhzumiyah radhiyallahu anha. Semoga Allah meridai Ummul Mukminin Ummi Salamah. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana idza kharaja min baitihi qala, jika beliau keluar dari rumahnya beliau bersabda, berdoa dengan doa ini,
Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Dengan nama Allah aku bertawakal hanya kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari ketersesatan, dari kesesatan, au udalla, atau disesatkan orang lain, au azilla au uzalla, dan aku berlindung kepadamu dari ketergelinciran, maksudnya jatuh kepada maksiat dan seterusnya, au uzalla, atau digelincirkan oleh orang lain, direkayasa atau dibuat kita kemudian berbuat dosa atau berbuat maksiat. Au azlima au uzlama, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari berbuat zalim atau menjadi korban kezaliman orang lain. Au uzlama. Au ajhala, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari sikap jahil, sikap yang tidak berlandaskan ilmu atau sembrono, baik ucapan maupun perbuatan. Au yujhala alayya, atau dijahili oleh orang lain. Ini doa keluar rumah. Namun biasanya kita hanya membaca depannya saja, ya, Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, tapi dalam riwayat ini disebutkan tambahannya, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya. Haditsun sahih, hadis ini hadis sahih, rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa ghairuhuma bi asanida sahihah. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, dan juga selain mereka berdua dengan sanad yang sahih. Qala Tirmidzi, al-Imam At-Tirmidzi berkata, haditsun hasanun sahih. Ini adalah hadis hasan sahih. Wa hadza lafdhu Abi Dawud. Kata Imam Nawawi, ini adalah redaksi dari riwayat Abu Dawud. Kita lihat sejenak profil dari Ummul Mukminin Ummu Salamah yang meriwayatkan hadis ini. Ummu Salamah Hindu bintu Abi Umayyah Hudzaifah ibn al-Mughirah ibn Amr ibn Makhzum al-Qurasyiyah al-Makhzumiyah. Ummu Salamah ini kunyahnya, nama beliau adalah Hindu bintu Abi Umayyah atau Hindu bintu Hudzaifah. Ummul Mukminin, beliau adalah ibunda orang-orang yang beriman, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha. Tazawwajaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'da wafati zawjiha Abi Salamah. Dinikahi oleh Rasulullah SAW sesudah wafat suaminya yang bernama Abu Salamah, salah seorang sahabat Rasulullah SAW, yaitu Abu Salamah. Ruwiya laha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 300 haditsin wa 78 haditsan. Tercatat bahwa Ummu Salamah ini meriwayatkan hadis Rasulullah SAW sejumlah 378 hadis. 378 hadis. Ittafaqu ala 13 minha. Yang diriwayatkan muttafaqun alaih oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim itu ada 13 hadis. Wanfarada al-Bukhari bi thalathah, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari saja tanpa Imam Muslim ada 3 hadis. Wa Muslimun bi 13, sedangkan yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tanpa Imam Bukhari ada 13 hadis. Wa tuwfiyat sanata 62. Ummu Salamah wafat pada tahun 62 Hijriah. Wa dufinat bil Baqi', beliau dimakamkan di pemakaman Baqi'. Wa ummirat, ibunda Ummul Mukminin radhiyallahu anha ini
ya, termasuk yang usianya panjang, ya. Fa'ashat tis'ina sanah, di mana beliau wafat pada usia 90 tahun. Wa hiya akhiru ummahatil mu'minina wafatan radhiyallahu anha, dan beliau adalah ummul mukminin yang meninggal terakhir, ya, di antara istri-istri Rasulullah SAW, Ummu Salamah yang terakhir wafat. Lughatul hadis, beberapa ungkapan di dalam hadis ini. An adillah, ya. Adillah ay adhi'a 'anil haqqi fala ahtadi ilaih. Aku berlindung dari adillah, ya, kesesatan, yaitu adhi'a 'anil haqqi, ya, tersesat dari kebenaran, fala ahtadi ilaih, sehingga aku tidak mendapatkan petunjuk kepada kebenaran. Nah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa pada saat keluar rumah dari kesesatan. Allahumma inni a'udzubika an adillah, au udalla ay yudillani ghairi, disesatkan oleh orang lain. Jadi kalau tersesat itu akibat hawa nafsu sendiri, ya, tanpa orang lain menyesatkan. Tetapi udalla, ya, disesatkan oleh orang lain, ya, menjadi korban penyesatan orang lain. Ini juga kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala saat kita hendak keluar rumah. An azillah, ya, atazallaqa fi mahawil ma'asi wal batil, ya, tergelincir, ya, dalam kubangan kemaksiatan dan kebatilan. Nah, ini juga kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajhala aqa'a fil khata' was safah, ya, terjatuh kepada sikap bodoh, ya, sikap yang ngawur dan, ya, tidak menggunakan akal sehat. Ini jahil namanya. Au ujhala alayya, atau, ya, menjadi korban kejahilan orang lain. Faedah hadis ini, afadal hadis istihbabu hadha ad-du'a 'inda al-khuruj min al-bait. Disukainya kita membaca doa ini saat keluar rumah. Iqtidaan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa tahsilan lima fiha min khair, ya, dan juga untuk meraih berbagai kebaikan yang ada di dalam doa ini. Wa tadhkiran lin nafsihi, juga dalam rangka mengingatkan diri kita sendiri, kay yajtahida fil bu'di 'anil dhalali waz zalali wal zulmi wal jahl, sehingga, ya, dengan mengingatkan diri sendiri kita menjadi bersungguh-sungguh serius untuk menjauhi kesesatan, ya, ketergelinciran, kezaliman dan kejahilan. Yang kedua, aliltija'u ilallahi wal-i'tisamu bihi fil hifdhi minal inhirafi, ya, kita berlindung kepada Allah, berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam menjaga diri kita dari penyimpangan, ya, yaitu penyimpangan anjadatil haq, dari serius untuk berpegang teguh dengan kebenaran. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya al-haditsus tsalits was tsamanun, hadis yang ke-83 atau hadis ke-10 pada bab yakin dan tawakal. Al-ashiru an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala ya'ni idza kharaja min baitihi bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah, yuqalu lahu hudita wa kufita wa uqita wa tanahha anhu syaitan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca, yaitu saat keluar dari rumahnya, yaitu membaca bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah, dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali
dengan Allah Subhanahu wa taala, maka yang membaca doa ini yuqalu lahu, dikatakan kepadanya, hudita, engkau telah mendapatkan hidayah, telah mendapatkan petunjuk. Wa kufita, dan kau telah dicukupkan. Wa wuqita, dan kau telah dilindungi atau dijaga. Wa tanahha anhu syaitan, dan setan pun minggir darinya, tidak berani untuk berpapasan dengannya atau untuk menghalangi langkahnya. Rawahu Abu Dawud, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, wa Tirmidzi, juga oleh Imam Tirmidzi, wa Nasa'i, dan juga oleh Al-Imam An-Nasa'i, wa ghairuhum, dan juga yang lain. Wa qala Tirmidzi, Al-Imam At-Tirmidzi berkata, hadithun hasan. Ini adalah hadis hasan. Zada Abu Dawud, kata Imam Nawawi, Abu Dawud menambahkan dalam riwayatnya, fayaqul, yakni asy-syaitan. Syaitan akan berkata ketika seorang muslim yang keluar rumah membaca doa ini, setan akan berkata li syaitanin akhar, kepada setan yang lain. Kaifa laka bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya. Bagaimana mungkin engkau bisa memperdaya seorang laki-laki yang telah diberi petunjuk, dicukupkan dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Lughatul hadis, beberapa penjelasan ungkapan dari hadis ini. La haula wala quwata illa billah, yaitu lan tiqala 'anil ma'siyati wala qudrata 'ala fi'li at-ta'ati illa bi'aunillahi ta'ala. Maksudnya adalah tidak ada kemampuan kita untuk menghindar dari maksiat dan juga melakukan ketaatan kepada Allah kecuali dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Oleh karena itu seorang mukmin tidak akan pernah merasa sombong dengan ketaatan, karena ketaatan yang dilakukan pun semata-mata adalah bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga dia tidak akan melecehkan orang lain yang berbuat maksiat, karena ketika dia tidak berbuat maksiat, tidak mengalami kemaksiatan yang dilakukan oleh orang lain, itu pun semata-mata karena bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kehebatan dirinya. Oleh karena itu seorang mukmin selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak melecehkan orang lain. Yuqalu lahu, dikatakan kepadanya. Nah, siapa yang mengatakan? Di sini disebutkan yahtamilu an yakunal qailu huwallah. Ada dua tafsir, ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah yang mengatakannya adalah Allah sendiri, di mana Allah mengatakan hudita wa kufita wa wuqita, engkau telah diberi hidayah, dicukupkan dan dilindungi. Au malakun, atau bisa juga tafsirannya yang mengatakannya adalah malaikat, ya'muruhullahu ta'ala, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjaga orang tersebut. Wuqita ay hufizta min kulli syarr, dilindungi dari berbagai keburukan. Tanahha anhu syaitan, tanahha maknanya adalah mala an jihatihi, menghindar dari arah orang tersebut, pergi atau menuju ke satu tempat, wabta'ada an tariqihi, menjauh dari perjalanannya. Afadal hadis, faidah hadis ini, fadlu tawakkuli 'ala Allah azza wa jal, keutamaan kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, waliltija'i ilaihi bil qawli wal fi'l, dan berlindung kepada Allah dengan ucapan maupun dengan perbuatan, dengan doa maupun dengan amal. Wa anna dzalika hisnun lil mu'min min kulli syarr, bahwasanya tawakal, berlindung kepada Allah baik dengan doa maupun dengan perbuatan,
Semua itu merupakan hisnun, benteng, lil mu'min, bagi seorang mukmin, min kulli syarr, yang melindunginya dari berbagai keburukan. Yang kedua, istihbabu hadzal qawli 'inda al-khuruj minal manzil. Dianjurkan kita membaca doa ini ketika keluar dari rumah. Liyahsula ma fihi min khairin, agar kita mendapatkan berbagai kebaikan dari ini. Jadi ada dua riwayat yang kita baca pada malam hari ini tentang doa keluar rumah. Yang pertama tadi adalah Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Ini Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alaih. Kemudian yang kedua adalah Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Nah, ini yang lebih singkat ya. Hadis yang terakhir kita selesaikan saja karena ini hadis terakhir pada bab yakin dan tawakal. Wa an Anasin, hadis ke-84 ya. Al-hadithur rabi' wa thamanun, wa an Anasin radhiyallahu anhu qala, dan dari Anas radhiyallahu anhu beliau berkata, kana akhawani ala ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana ahaduhuma ya'ti an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wal akharu yahtarif. Dari Anas radhiyallahu anhu beliau berkata, ada dua orang bersaudara di masa Rasulullah SAW. Salah satunya selalu datang menemui Rasul, ya, belajar, menuntut ilmu, memahami syariat Allah kepada Rasulullah SAW. Wal akharu yahtarif, sementara yang satu lagi saudaranya ya jarang atau tidak intens bertemu Rasul, tapi sibuk dengan yahtarif, bekerja, ya, mencari rizki. Fashakal muhtarifu akhahu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka satu ketika yang bekerja ini ya mengadu kepada Rasulullah SAW, mempertanyakan saudaranya yang tidak bekerja, yang dia bantu makan minumnya, rizkinya itu ya, melalui pekerjaan yang dilakukan oleh saudaranya ini. Mengadu kepada Rasulullah SAW tentang saudaranya yang tidak bekerja. Faqal, maka Rasulullah SAW bersabda, la'allaka turzaqu bihi, mungkin saja engkau diberi rizki dari kerjaanmu itu karena saudaramu yang menuntut ilmu itu, disebabkan oleh saudaramu yang menuntut ilmu itu. Hadis ini rawahu Tirmidzi bi isnadin sahih ala syarti Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanad yang sahih yang memenuhi syarat hadis sahih menurut Imam Muslim. Kemudian Al-Imam An-Nawawi menambahkan penjelasan, yahtarif, yang dimaksud dengan yahtarif adalah yaktasibu wa yatasabab, berusaha dan bekerja, mengambil sebab, ya, akibat untuk mendapatkan rizki. Lughatul hadis, penjelasan tentang beberapa ungkapan dalam hadis ini. Ya'tin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, mendatangi Nabi Muhammad SAW, maksudnya adalah yulazimuhu, membersamai Rasul sallallahu alaihi wasallam, mulazamah kepada Rasulullah SAW, saudaranya ini, liyatalaqqa min ulumihi, agar bisa bertalaqi, menerima ilmu dari Rasulullah SAW, belajar dengan sungguh-sungguh, wa yata'allam ahkam ad-din, mempelajari hukum-hukum agama, mempelajari syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasyaka, ya, maka yang bekerja ini, saudaranya ini mengadu, mengadukan akhahu, ya, saudaranya, kepada Nabi Muhammad SAW, fi tarkil ihtiraf, ya, karena dia tidak bekerja, ya,
Tapi kata Rasul, la'allaka turzaqu bihi. Mungkin saja engkau diberikan rizki bihi ay bisababihi, karena sebab saudaramu. Terakhir, afadal hadis, faedah hadis ini, anna man inqata'a li talabil ilmi wat tafaqquhi fi ahkamid din li hifdhi syari'atillahi fa inna Allah yuhayyibu lahu man yaqumu bi syu'unihi wa yakfihi hajatihi. Orang yang fokus ya, menuntut ilmu, ikhlas di dalam tafaqquh ya, mempelajari, mendalami hukum-hukum agama, tafaqquh fiddin, dan niatnya dalam rangka menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyiapkan untuknya orang yang bisa memenuhi keperluannya. Jadi orang yang menuntut ilmu dengan ikhlas semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka jangan khawatir dengan rezeki ya. Allah pasti akan memberikan rezeki kepadanya. Kemudian hadis ini juga at-targhib, memberikan dorongan kepada kita untuk fi musa'adati ahli ilm, membantu orang-orang yang menuntut ilmu dan juga membantu orang-orang yang mengajarkan ilmu pengetahuan. Kemudian yang terakhir, yuzzaqul insanu bisababi man ya'iluhum ya. Seorang itu bisa jadi Allah berikan rizki karena sebab orang yang menjadi tanggungannya. Jadi ketika dia serius untuk memenuhi orang-orang yang menjadi tanggungannya, maka Allah akan berikan rizki kepadanya ya, sesuai dengan jumlah tanggungannya itu. Demikian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 4 buah hadis yang bisa kita baca dan bisa kita kaji pada malam hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil Imam an-Nawawi waj'alhu fi 'illiyyin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir liwalidayhi wa masyayikhihi wa ahbabihi wa lil muslimina ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Ahmad Sahal Hasan, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya undur diri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.